Udah ketemu semua? Surat 11. Tunjukkan atasnya Mi. Carinya begitu. Baru cari ayat gitu Bu. Udah ketemu semua? 11, 112. Boleh Ibu baca nggak apa-apa? Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah tobat beserta kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia mau melihat apa yang kamu kerjakan. Tetaplah. Kembali disuruh istiqomah. Kadang orang rajin ngaji Bu sampai 50 tahun, dan 50 gak ngaji lagi dia. Apa? Jenuh, bosan. Kadang orang berhijab sejak muda, 40 tahun gak berhijab karena temannya gak ada hijab. Gak enak lah Ustaz berhijab, tetangga saya gak ada yang berhijab. Ada. Dalam Bible tetaplah istiqomah melakukan kebaikan. Allah paling murka kepada orang menjadikan kebaikan itu musiman. Saya ulangi ya Bunda, Allah paling murka melihat kita beribadah itu musiman. Ramadan baca Quran 30 juz. Kan cenderung banyak orang kan Ibu, Ramadan itu Masya Allah. Di kereta itu Bu saya pergoki, berdiri itu baca Quran gitu. Di kereta, tapi Ramadan doang. Sambil tangan begini Bu. Dalam hati saya subhanallah barakallahu fik. Ternyata Ramadan doang. Begini sambil berdiri itu. Bekasi Jakarta. Harusnya kan kalau yang ingin begitu istiqomah aja. Ramadan itu Ramadan tetap baca Quran di kereta. Di motor Bu, dibonceng suami, nggak tahu lah suami itu tidak itu ya, anaknya atau siapa. Baca Quran begitu di motor itu, dibonceng di belakang. Saya pergoki sendiri. Masya Allah. Tapi di bulan Ramadan doang. Padahal yang disuruh Islam itu istiqomah, walaupun cuma 1 lembar per hari, tapi sampai mati Ibu baca Quran selembar sehari. Syukur-syukur ada peningkatan progres dan proses. Cuma yang kedua Ibu, jangan memadakan bacaan Ibu yang dari kampung dulu, yang dari Medan, yang dari Jawa. Artinya banyak orang saya lihat baca Quran seumurnya salah, nggak mau belajar, itu dosa besar. Saya ulangi ya Bunda, kalau Ibu salah baca Al-Quran tapi Ibu dalam proses belajar, Allah masih ampuni loh. Tapi kalau Ibu salah tapi tidak pernah belajar, rajin baca Quran tapi salah, sampai umur 70 tahun baca Quran dia tiap malam tapi salah semua, dosa. Karena makanya lari nanti Bu ya. Quran itu beda satu huruf saja udah beda. Tanda panjang aja 5 harokat jadi 2 udah beda arti Al-Quran. Ma artinya apa itu? Ma tidak, la tidak. Tapi kalau dipanjangkan 5 harokat bukan tidak lagi artinya. Dengan panjang saja Bu mempengaruhi arti. Itu hebatnya bahasa Arab itu. Seperti saya, nama saya siapa? Munzir. Orang bilang munjir, salah. Munzir itu pemberi peringatan. Kalau munjir udah aneh artinya. Munzir, pemberi peringatan, yang suka menasehati. Jadi doa Bu. Solehin, orang-orang yang soleh, nyatain dia maliang, gak jadi doa nama itu ya. Nama saja pun jadi doa. Saya munzir, pemberi peringatan, orang yang suka menasihati. Kalau Ibu siapa namanya Bu? Saya Irma. Apa artinya Irma? Bahasa apa itu? Nggak tahu ya. Masya Allah. Pernah nanya sama ayah dulu enggak? Sama ayah enggak? Kalau saya tanya dulu, ya bikin nama saya siapa? Saya, ayah, kata ayah. Apa artinya? Pemberi peringatan. Subhanallah. Jadi doa kan? Jadi ustadz radikal lagi. Bisa. Ya. Nah, buka surah 42 ayat 15. 42:15. Udah 42:15.
Maka karena itu serulah mereka kepada agama itu, dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amal-amal kami, dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanya lah kita kembali. Jangan ikut hawa nafsu mereka, kata Allah. Contohnya ibu, begitu berangkat ngaji, udahlah bu, nggak usah ngaji lah, jalan-jalan coyok ke mall. Udah nggak usah ngaji bu, kita makan-makan ya, saya mentraktir. Ini yang saya kaget ini. Dulu ramai banget di sini sampai 44 orang. Ini coba lihat berapa orang coba. Kenapa ya dia konsisten, saya pikir. Di Jakarta itu bu, saya makin lama makin penuh, sampai 300 orang jamaah saya. Iya, sampai ke tangga-tangga itu. Tapi kita Bekasi ini semangat ngajinya kok lemah sekali ya, nggak konsisten. Saya kan ngisi pengajian dulu bu di Masjid Agung itu, Masya Allah bu, sampai 300 jamaah itu. Sampai ke tangga, sampai berdiri di jalan itu. Kalau saya ngisi kajian itu. Di komplek kami aja cuma 4 orang yang hadir ini. Kedua, keutamaan istiqomah dalam beribadah. Catat ya bunda. Keutamaan istiqomah dalam beribadah. Tentu ibadah kepada Allah dan karena Allah ya. Bukan karena lingkungan, bukan karena teman. Beribadahlah karena Allah. Keutamaan istiqomah dalam beribadah. Udah? 1, pasti mendapat pahala. Syaratnya tadi sederhana kok, ikhlas. 1, mendapat pahala. Karena persyaratan orang masuk surga itu harus punya pahala bu. Orang bilang, ngapain sih beribadah cari-cari pahala? Ibu masuk surga karena ada pahala bu. Bagaimana lo masukkan ibu ke surga nggak ada pahala? Kan sering orang ngomong gitu kan, sok suci dia, sok tawadu, nggak usah lah ngomongin pahala. Ente masuk surga karena pahala bro, saya bilang. Kalau nggak ada pahala, dosa apa masuk surga? Atau pahalanya besar, tapi dosa lebih besar, tetap neraka kok. Wajar dong kita mikirin pahala. Dengan harapan pahala itu salah satu asbab dan jalan wasilah masuk surga. Iya. Pahala itu diberikan Allah karena Allah ridho. Kalau enggak, Allah tidak ridho dengan ibadah kita, enggak dapat pahala kita bu. Apa itu ibadah yang tidak ridho? Tidak ikhlas. Kedua, salah, tidak mengikut syariah. Contohnya ada ustadz yang usil, bu malam-malam ibu baca salawat ya 1000 kali. Mana dalilnya? Bidah kan? Itulah contoh ibadah tapi tidak punya dalil. Namanya bid'ah. Ada ustadz yang usil gitu kan, baca ini ya bu 1000 kali, baca ini. Ibu kapan tidurnya baca salawat 1000 kali? Sementara malam itu istirahatlah kamu, kata Allah. Ya, itu uang itu bukan untuk saya ya bu. Nanti kita berikan, nanti sekali-sekali kita undang Adi Hidayat ya. Insya Allah nanti kalau udah dana gitu dengan kemarin saya bilang sekali-sekali dengan Ustaz Hidayat kemarin saya. Siapa? Oh, Super Bawazir. Kemarin saya 1 mendapat pahala asal kita ikhlas. Seperti bu inilah langkah ibu, masya Allah itu selangkah itu berapa pahala dapat. Pak, saya naik motor, putaran motornya, putaran rodanya. Siapa di sini paling jauh datang kemari? Siapa? Jakarta Timur ada, Bekasi Timur ada. Ibu di mana Bekasi Timur? Oh, saya dari Medan, masih jauh saya. Udah 4130. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Bu, ketika ibu istiqomah beriman bertuhan, beribadah karena Allah, wala tahinu wala tahzan,
Jangan takut, jangan sedih, kata Allah. Ini dicatat malaikat ini, Bu. Rekaman di padang mahsyar nanti. Berapa kali Bu ngajinya nyender atau tidak, ketahuan. Iya, nggak apa-apa, nyender aja terus bohong kok. Iya. Nggak apa-apa nyender. Di atas 60 tahun. Iya Bun. Besok Masya Allah, wallahi kalau kita ikhlas ini hari ini Bu, catatan amal kita luar biasa di padang mahsyar. Karena kita mengkaji Quran, ditunjukkan malaikat ini, ya Allah, tiap pekan pengajian hari Kamis mereka datang. Sementara orang ke mall di rumah ibu mau ikhlas kemari. Iya, pahalanya Masya Allah orang mengkaji Quran itu, karena firman. Daripada ibu ngerumpi sama suami orang. Terus yang kedua, keutamaan istiqomah dalam ibadah, balasannya surga Bu. Istiqomahlah ibadah, sederhana tapi istiqomah. Ya. Surat 46 ayat 13 sampai 14. Yang kedua, keutamaan istiqomah itu balasannya surga. Surah 46 ayat 13 dan 14. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Coba lihat Bu, mereka istiqomah. Jadi bertuhan kepada Allah tidak sekadar mengaku Allah sebagai Rabb, tapi konsekuensinya tunduk patuh dekat taat, tunduk patuh dekat taat, tunduk patuh dekat taat kepada Allah. Apa contohnya? Ngaji. Ini kewajiban. Apa contohnya? Berhijab keluar rumah. Apa contohnya? Tidak melawan suami. Tidak, suara tidak lebih keras dari suami. Ibu berat masuk surga kalau suara lebih keras dari suami. Lebih berat ibu tanggung jawab itu kepada suami dari ibu. Kalau ibu sudah menikah Bu, suara suami nomor 1 melebihi ibu kandung. Nak, ke rumah nak. Ngomong sama Pa, saya ke rumah mama dulu, mama nelpon. Gak bisa, di rumah aja, temani saya makan. Durhaka kamu nak? Enggak tuh. Karena kewajiban ibu patuh sama suami. Karena ibu udah menikah. Perempuan itu begitu Bu, kepatuhannya mutlak kepada suami melebihi ibu kandungnya karena sudah menikah. Kalau ibu masih pingin patuh sama ibu, patuh sama suami, nggak usah menikah, ibu aja dipatuhi. Ya, banyak orang bilang begitu, durhaka kamu nak? Enggak. Ya Bu Ongko ya, kalau anak kita perempuan udah menikah, nggak boleh lagi kita atur-atur. Yang mengatur dia hanya suaminya, bukan ibunya. Jadi Bu Ongko bilang, ke rumah ya nak? Enggak mah, suami saya melarang. Durhaka kamu? Enggak tuh. Bu Ongko yang neraka, ngatur-ngatur anak perempuan yang sudah menikah. Nggak boleh ya Bunda ya. Syukur saya alhamdulillah nggak punya anak wanita, semua anak laki-laki, jadi saya bisa ngatur dia. Begitu juga mobil anak saya 4, saya boleh bebas ngambil mobilnya 1 tanpa izin. Karena hartamu bukan harta anakmu, harta anakmu hartamu, kata Allah. Jadi kalau ibu punya anak laki-laki, punya mobil 4, ibu ambil 1, anak protes nggak bisa, ini mama kandung. Tapi anak laki-laki ya Bu, bukan anak perempuan. Nggak bisa istrinya protes. Enak aja ya, mama ngambil ya Pak. Loh itu ibu kandung saya, 40 tahun yang besarkan aku dulu dengan air mata dan derita. Biarlah dia ambil mobil itu. Itulah seorang anak laki-laki Bu. Istrinya protes, enak aja, ambil aja Pak mobil itu. Enak aja, mama tadi datang bawa mobil kita 1. Itu ibu kandungku. Kita nikah baru 10 tahun, ibuku membesarkan aku 40 tahun, sudah mencintaiku. Pilih mana? Pilih mana Bu? Pilih ibu atau pilih istri?
Kalau ibu bilang istri, iya pilih istri atau pilih ibu? Iya, seorang laki itu harus tegas. Biarkan itu ibuku. Ibu buka Al-Quran 46, 13, 14 sudah. Yang ketiga, orang yang istiqomah dalam ibadah dilapangkan rezekinya, Masya Allah. Ibu coba cek aja dulu, kalau ibu sholat nggak tinggal, ibadah nggak tinggal, ada aja rezeki itu. Ustadz itu kadang bekerja, termasuk saya. Anak saya kuliah di luar negeri, makan kasar jamin. Iya bu, kadang saya heran, dari mana ya rezekiku bisa anak kuliah di luar negeri? Aku nggak punya pekerjaan, nggak punya perusahaan, hari-hari begini. Betul ya? Tapi Allah jamin. Sepanjang kita memperjuangkan agama Allah, intan surullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, ibu, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan mudahkan hidup kamu. Itu Al-Quran. Intan surullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agamaku, kata Allah, kumudahkan hidup kamu. Lihat ustaz-ustaz itu, gak ada yang kerja loh. Ngisi pengajian belum tentu kasih amplop. Pulang ke daerah ongkos sendiri kadang saya kok. Iya bu, ke daerah saya pesawat beli sendiri kok itu. Orang bilang enak ya pak, dari daerah bawa uang. Astagfirullah. Tapi pulang ke Jakarta ada aja nanti. Ustaz lagi di mana? Di rumah. Tiga, jangan mengeluh ketika miskin. Ketiga, jangan hura-hura ketika kaya. Nggak pernah kan saya jalan-jalan ke mall sama anak sampai sekarang bu. Orang kan tiap ahad makan-makan ke mall, malam ahad ke mall. Enggak pernah saya seumur. Ini istri saya, istri tua saya. Enggak pernah saya bawa anak istri ke mall sampai sekarang. Enggak pernah saya makan-makan ke mall sama anak istri sampai sekarang. Iya bu. Pada supir saya tinggal atur, mobil nganggur di rumah. Kapan saja pun anytime, up to me. Okay, you know, can you speak English? little. Dan bahwasannya jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar atau rezeki yang banyak. Coba lihat bu, kalau memang benar-benar melaksanakan Islam, istiqomah mengamalkan Islam, kami berikan rezeki yang cukup. Ngomong sama suami ibu di rumah, papa jangan takut lah pak, sepanjang papa salat nggak tinggal, ya beribadah dengan istiqomah, dijamin Allah pak, ada aja bantu papa nanti. Udah hidup pas-pasan, tiba-tiba maaf, mertua jual warisan, suami dapat uang 300 juta, ada aja jalan. Atau suami PHK, ibu sudah mulai stres, tiba-tiba mama nelpon orang tua ibu, nak, alhamdulillah tanah kita yang di Ciganjur laku, untuk kamu 100 juta ya nak. Dibuka Allah pintu-pintu kemudahan itu, tapi syaratnya tidak mengeluh, siap miskin dan tidak pamer ketika kaya. Ini enggak, begitu miskin, begitu belanja, mbak bikin kantong yang hitam ya supaya jangan ketahuan saya rasom tiap hari gitu. Tapi giliran uangnya banyak, yang dibeli daging, cumi, itu bikin kantong plastik yang putih, yang bening supaya kelihatan sama tetangga gitu. Belanjanya cumi. Yang barusan dilapangkan rezekinya surat berkait apa ya? Belum Disebutkan tadi surat 72-16. belum disebutkan tadi. Oh belum ya? Ya tunggu dulu, saya penjelasin dulu baru ayatnya bu. Sabar aja bu ya. Enggak tadi udah dibaca soalnya. Udah baca tadi. Loh tadi kan saya sebut tadi, berarti kan sudah saya sebut. Surat 17, surat 72 ayat 16. 72-16. Baca lagi ulang, 72 ayat 16. Dilapangkan Allah rezeki kalau orang itu taat, tunduk, patuh. Surat 72 ayat 16 baca. Dan bahwasannya jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar atau rezeki yang banyak. Coba lihat bu, dijamin Allah rezekinya, rezeki banyak lagi.
suami pensiun, tapi ada aja anak ngirim, Pak ini Pak ada rezeki Pak, Masya Allah. Saya ingat almarhum ayah saya dulu, saya kan kepala sekolah, gaji pensiun berapalah guru ya Bu, anaknya 7 masih kuliah, saya kuliah, abang saya kuliah, adik saya SMP SMA, itu abang saya bantu sekian gitu. Dalam hati saya Masya Allah, kemudahan dari Allah itu ya. Ayah ini ada rezeki ayah, lewat anak, lewat murid-muridnya yang berhasil. Lebaran ke rumah pulangnya nyalamin uang sama ayah saya, Masya Allah. Karena 32 tahun kepala sekolah ayah. Jadi bulan Ramadan itu, kalau lebaran itu rumah saya Bu, subhanallah. Mulai pulang dari masjid, sholat id sampai jam 1 malam, nggak berhenti murid-muridnya yang datang itu. Ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang makan kuenya banyak. Iya, saya lihat gitu nyalamin sama ayah. Disitulah kemudahan dari Allah, tapi syaratnya ikhlas. Ya Bunda ya, hanya sederhana syaratnya, ikhlas. Tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridho. Ibu dicaci tidak marah, dipuji tidak bangga. Ya, ibu tenang aja hidup itu. Walaupun pendapatan suami cuma 80 juta, tenang Bu. Insya yang keempat, terus dicatat ketika tidak mampu melakukannya. Artinya begini Bu, ibu rajin sedekah, suami pensiun nggak bisa sedekah lagi, betul-betul pas uang itu, tapi pahala ibu ngalir terus, istiqomah. Karena waktu ibu punya uang, istiqomah sedekah. Jadi ketika ibu miskin, Allah terus turunkan pahala. Karena ibu istiqomah ketika ada uang sedekah itu. Enaknya itu Bu, sama dengan ibu ngaji ini kan, walaupun ibu meninggal ngalir terus, karena ilmu yang ibu ajarkan ke anak, ke cucu, diamalkan, ngalir terus sama kita sampai mati, sampai hari kiamat. Pulang dari sini malam-malam ibu ajarkan sama suami sama anak, besok dia ngajarkan sama cucunya, cucu ngajar sama cicit, meninggal ibu 5 tahun yang akan datang, sampai hari kiamat pahala ngalir sama ibu. Jadi orang yang paling untung itu orang mengajarkan Al-Quran, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Subhanallah. Ibu ngajar Quran di rumah ya, anak-anak sekitarnya undang ke rumah barang 5 orang, ajari. Saya yakin ibu-ibu baca Quran walaupun tidak pintar, minimal bisa. Ajari anak tetangga atau ibu-ibu tetangga yang tidak bisa baca Quran. 2 kali seminggu aja di rumah, Bu, ke rumah aja Bu, nanti saya ajari Bu baca Quran. Pahalanya ngalir Bu, ibu meninggal ngalir terus. Kakak saya kan gitu di Medan, dia dinas di USU, Sabtu Ahad itu anak-anak diundang ke rumah, diajarin sama dia. Masya Allah. Ya, cara tetap istiqomah tuh catat. Apa yang harus dilakukan agar kita istiqomah? Cara agar kita tetap istiqomah. Udah? Satu yang harus kita pahami, walaupun ibu udah terlambat sebenarnya, mulailah melakukan kebaikan itu sejak kecil. Mulailah melakukan kebaikan apa saja, membaca Al-Quran, bersedekah, ramah, suka menyapa orang. Mulai sejak kecil dulu. Ajarkan sama anak. Nak, kamu ramah sama tangga ya nak, ketemu tante, om sebelah, Bu sehat ya Bu, sehat, Bapak sehat, sehat, Masya Allah, barakallah fiki ya Bu. Biasakan mendoakan orang Bunda, kita tidak rugi, pahalanya besar. Sehat ya Bu, ibu bersalaman, berpelukan. Sehat Bapak ya Bu, sehat, anak sehat ya, salam ya Bu sama keluarga, barakallahu fik. Asal ketemu ibu-ibu salam, sehat keluarga Bu, sehat, Masya Allah, barakallahu fik ya Bu, salam sama keluarga ya Bu. Oh ya, anak ibu yang di Perancis gimana, sehat ya, salam ya Bu sama dia, Allahu Akbar. Cucu ibu yang di Tegal sehat, sehat. Doa Bu, ibu gak rugi kan mendoakan orang, gak ada kan keluar uang dompet, tapi pahala gini. Apalagi sama ibu berpelukan, Masya Allah Bu, jadikan aku sahabat ibu ya. Saya lihat ibu rajin ngaji, berhijab syar'i, tidak ngomongin suami,
Jadikan aku ya Bu sahabat Ibu dunia akhirat ya Bu. Kalau Ibu tidak temukan aku besok di surga, tolong tanyakan sama Allah ya. Ngomong gitu sama sahabat kita. Tolong cari aku besok di akhirat di padang mahsyar ya Bu. Kalau Ibu tidak temukan aku di surga, tolong tanyakan sama Allah. Sahabat bisa membawa kita ke surga. Ya Allah, aku saksi di dunia, beliau itu temanku ngaji 10 tahun di rumah Pak Munjir ya Allah ketika kami hidup. Pertimbangan ibu Allah, karena ibu orang soleh, sahabat ibu orang soleh, bisa ibu masuk surga. Demi Allah, aku saksi ya Allah, dia dulu temanku ngaji 10 tahun Pak ya Allah. Ternyata yang dia belum masuk surga. Karena doa ibu orang yang soleh atau doa orang soleh terhadap kita dimasukkan ke surga sama Allah. Seperti ibu ini kan, bersahabatlah kita di sini. Ada yang sakit kita kunjungi, meninggal kita doakan. Jangan sekedar ngaji kita datang, tapi sakit kita cuek ya Bu. Kalau ada sakit sini kasih tahu sama saya, kita ke sana nyumbang berapa mampunya. Kalau meninggal kita doakan. Masih lama ibu masih hidup? Masih lama? Insya Allah. Kalau Bu Ongko masih lama katanya. Ya. Tetap istiqomah. Satu, mulai dari yang kecil, membaca Al-Quran tiap hari walaupun 1 lembar. 1 lembar memang, tapi tiap hari. Kedua, sedekah tiap hari, seperti nasi goreng tadi. Atau kasih malas, ibu nggak ada nasi goreng, kasih 3.000 sama pemulung yang lewat, tukang sampah yang lewat. Tapi tiap hari konsisten kasih 3.000, ada 5.000, 5.000. Pas bulan muda suami ada gajian kasih 10.000. Pak, inilah kadarnya Pak, tapi nggak sama dengan yang kemarin Pak, cuma 3.000. Dia bisa beli gorengan 3 biji. Ya. Poin kedua, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seperti ibu hari ini kan, bulan depan tetap datang, bulan depan tetap datang. Konsisten ngaji, mengkaji Quran itu. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, terutama ilmu Al-Quran, kewajib hukumnya Bu. Setiap muslim dan muslimah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalilnya surat 58 ayat 11, catat dulu ya Bu, ada 3 ayat ini. Surah 58 ayat 11, surah 29 ayat 43, ketiga surah 62 ayat 5. Jadi sungguh-sungguh kita nuntut ilmu ini, walaupun cuma 1 jam, tapi istiqomah. Buka surat 58 ayat 11, buka aja dulu baru dibacakan, tunggu dulu, jangan baca dulu. Ibu yang megang Quran silakan buka dulu surat 58 ayat 11. Tolong bantu ibu itu. Ibu udah ketemu? Surah 58 ayat 11, ayo. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, terlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa kali. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tahu Ibu maksudnya nih, kalau Ibu lagi di majelis pengajian, ada orang datang kawan kita, bergeser dikit lah, kasih tempat. Ada kan orang cuek aja, udah penuh gitu cuek dia, rapatkan dikit, kasih tempat sama dia. Bu, di sini aja masih bisa kok Bu. Sering kan begitu kan, cuek aja dia. Ada sebelah datang, ada tamu yang datang, kasih tempat dia. Bu, di sini masih ada kok Bu. Berlapang-lapang kamu dalam majelis kita, ikhlas bergeser, bukan masa bodoh gitu. Banyak saya pergi begitu. Contoh bulan Ramadan ya, saya kan salah satu ketua di Masjid Agung dulu.
Itu makanan kita kan lumayan banyak ya dibantu, apalagi zaman Pak Harto itu. Mbak Tutut ngirim, Tommy ngirim semua. Saya malah zaman Orde Baru itu Masya Allah. Setelah itu mana ada keluarga presiden ngirim-ngirim ke masjid-masjid? No. Namanya keluarga SBY, Joko mana ya nuraninya ya. Sama-sama Islam, sama-sama berpuasa. Coba gua namun menggeser, Pak ini, kami udah berbuka, silakan Pak, ini ada masih ada nasi bungkus. Oh ini Pak ada sirup margisa Pak. Oh ini ada teh manis. No, 4 gelas di depan. Sering saya pergi orang begitu. Termasuk Masjid Al-Muttaqin ini. Minimal kita mulai sesama anak. Nah, kalau kamu punya uang lebih, bagi sama adikmu ya nak. Kalau kamu punya baju nggak bisa kepakai, kasih sama adik nak. Ngomong. Iya. Dibagi bu, macam ibu lah hijab, bukan kita merendahkan orang, ibu udah pakai 10 tahun masih bagus, tapi ibu udah malas memakai, kasih sama orang. Baju ibu pulang kampung bawa barang 10 biji yang nggak kepakai lagi, padahal yang masih mulus karena nggak model lagi bu, malu pakai Jakarta. Tapi bagi orang kampung luar biasa bu, ini bu ala kadarnya sudah pernah saya pakai, gembiranya bukan main dia. Lebaran ibu pulang ke Garut, ke Cianjur, ke Medan, bungkusin baju-baju ibu itu barang 10 biji. Ibu lemari kan baju ada 150, hijab 700. Iya, perempuan kan soal baju itu nomor 1. Baju, tas, sepatu. Beda dengan kami, 10 tahun gak ganti gak apa-apa. Kalau ibu enggak, setiap pengajian bajunya sendiri, jilbabnya sendiri. Bagi bu sama orang. Berbagi itu indah, sedekah itu mulia, kepedulian itu dianjurkan. Siapa sini yang orang kampung? Artinya di Jawa Barat, Jawa Tengah, siapa yang orang kampung? Halo, mana kampungnya mbak? Iya. Ambon. Oh iya, pulang ibu sekarang, jangan di sini. Iya, bawa ke Ambon sana kerudung 10 ya, sekali setahun pulang, senang mereka itu. Ya bunda, biasakan berbagi. Malaikat Allah senang melihat kalau kita pemurah, karena Allah maha pemurah. Nggak bisa sedikit ya banyak. Ya, 5811 sudah. 2943 2943. Dan perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Coba lihat, harus ada ilmu. Untuk ilmu harus ikut belajar, ikut ta'lim. Ibu rajin baca Quran, mendingan ibu ngaji ke sini. Ibu ngaji di sini mengkaji Quran setengah jam, lebih besar pahalanya daripada ibu baca Quran 2 juz di rumah. Sering orang ngomong, Pak saya nggak bisa ikut pengajian, kenapa? Saya membaca Quran dulu. Astagfirullah. Saya nggak bisa ngaji Pak, apa ikut kajian? Saya membaca Quran dulu 1 juz di rumah. Ya Allah ya Rob, kita ini mengkaji, dia mengaji, dia membaca huruf, kita menjelaskan makna, pahalanya lebih besar kita. Ya bunda ya. Jangan ibu, oh saya lebih mendingan baca Quran Pak Ustadz 1 juz dapat daripada saya ngaji ke rumah bapak. Allahu Akbar. Karena kita menjelaskan Quran, dia hanya sekadar membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya bu? Tahu. Pokoknya saya baca dia dapat pahala. Betul dapat pahala, siapa bilang enggak? Tapi bu, mengkaji ayat itu lebih besar pahala. Diceminilah sepi kan kalau kita mengkaji. Ibu lain kali ya bulan depan diajak teman tetangga. Ibu dapat pahala walaupun ya mereka nggak hadir. Dapat pahala ngajak. Sedih bu, ini ruangan 90 orang masih muat. Buka Al-Quran. Sudah selesai. Terus surat berapa tadi? 62 ayat 5. Iya.
perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Artinya apa, Bu? Ibu baca Quran rajin tapi nggak ngerti makna. Baca Qurannya ibu tiap malam memang. Tapi ibu mengkaji nggak? Mendingan ibu mengkaji Quran. Membacanya udah, mengkajinya belum. Sampai mati membaca melulu. Tiap hari ngaji Quran 1 juz. Tapi apa maknanya nggak tahu katanya. Pokoknya saya ngaji Ustaz. Ya. Kemudian poin ketiga, mendekatkan diri dengan Al-Quran, surat 752. Mendekatkan diri kepada Al-Quran, surat 7 ayat 52. 752. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Coba lihat, Bu. Apa, Bu? Petunjuk dan rahmat. Cara sholat, cara saum, cara zakat, cara bergaul, cara hidup dari Al-Quran. Yang kedua, rahmat. Ciri-ciri Bu dirahmati apa? Ketenangan jiwa, tidak gelisah. Jadi kalau ibu rajin baca Quran masih gelisah, rajin sholat masih gelisah, rajin sedekah masih gelisah, ada yang salah, ibadah belum ikhlas. Karena udah jamin Allah, kalau kita dekat dengan Quran, suka baca Quran, kuberikan ketenangan dan rahmat. Habis ngaji tenang ya, ada masalah ibu buka Quran, baca setengah juz, tidur itu nyaman gitu. Menghadapi suami yang bawel istri itu suami. Menghadapi suami yang pelit, uang banyak tapi pelit. Ada suami ibu pelit? Ada Bu? Jujur ada suami ibu pelit di sini. Gaji lumayan yang diberikan ala kadarnya. Iya, ada suami pelit, ada. Kalau dengan teman kantor bukan main dah makan kembang engking. Tapi giliran istrinya di rumah sayur asem. Sayur bening, kalau orang Medan bilang sayur bening. Giliran dia makan di restoran mangking, restoran sana. Sama siapa? Teman kantor. Sedih kadang saya lihat suami ibu itu. Ya, begitu gajian traktir teman-teman dekatnya, teman kantor, teman kuliah. Pernah nggak traktir ibu makan-makan tiap bulan? Ada. Mentraktir mertua waktu datang dari Garut. Ada. Kemudian yang terakhir, berkumpul dengan orang soleh. Rajin dengan orang ibu soleha, supaya ibu jangan ngomongin orang. Ibu pintar baca Quran, hijabnya syar'i, rajin berkumpul dengan orang-orang soleha, wanita-wanita taat. Ya, cari surat 7202. Kalau kita berkumpul dengan wanita-wanita soleha, insya Allah kita terpelihara. Surat 7 ayat 202. Iya, ayo Bu. Ayo. Dan teman-teman mereka orang